cara untuk memutus pengaruh Jokowi itu kan dengan mengadili Jokowi. Tapi masalahnya, proses mengadili Jokowi itu tidak akan pernah terjadi kalau semua pihak, termasuk penegak hukum, masih melihat bahwa Jokowi masih punya relasi spesial dengan presiden hari ini. Bahwa Jokowi punya banyak kasus yang harus memang dibawa ke pengadilan. Kita tidak boleh membiarkan impunity terjadi. Kita tidak boleh membiarkan dia kebal. OCCRP masuk kembali mengingatkan kita. OCCRP itu lembaga kredibel. Ada orang-orang yang hendak mensabotase pemerintahannya Pak Prabowo karena kesetiaan mereka ternyata bukan pada Pak Prabowo, tapi pada si mantan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Netizen, ini sahabat kita semua, Mbak Oki Madasari. Halo, waalaikumsalam Bang Abraham. Netizen, Mbak Oki ini sosiolog dan sastrawan ya, penulis. Mbak Oki, kemarin itu ya, akhir tahun, di awal tahun, kan kita dikagetkan oleh pengumuman dari OCCRP ya. Kenapa saya bilang kita dikagetkan? Karena kan selama ini orang tahu Pak Jokowi itu kan orang yang humanis, jujur, sederhana. Kan itu yang kita tahu ya. Yang kita bukan tahu. kita. Oh, bukan kita. Aduh, saya klarifikasi, bukan kita. Mbak Oki marah nih netizen. Saya dan orang lain. Ternyata setelah rilis ini orang kembali sadar gitu ya. Kalau kata Cak Isla itu katanya kita dihipnotis. Ternyata ada masalah dengan mantan presiden kita ini. Kalau Mbak Oki lihat, apakah rilis ini sebenarnya memang tidak perlu dikagetkan. Tapi kan ada satu hal yang pasti Mbak Oki, rilis ini membuat kita malu kan sebagai warga negara Indonesia? Iya, kira-kira gimana? Iya, Bang Abraham. Jadi ini perbincangan kita di podcast ini kan bukan yang pertama. Okay. Jadi kita harus melihat kembali ini rangkaian perjalanan podcast kita. Okay. Kita bahkan sudah sampai pada seruan adili Jokowi. Oh iya, lupa saya. Pura-pura ini Bang Abraham. Ya, okay. Jadi kita sudah sampai pada posisi bahwa Jokowi punya banyak kasus yang harus memang dibawa ke pengadilan, dia harus mendapat hukuman. Kita tidak boleh membiarkan impunity terjadi. Kita tidak boleh membiarkan dia kebal. Masalahnya, lembaga peradilan di Indonesia tidak ada satupun yang berani melakukan itu. Sampai hari ini tidak ada yang bergerakkan gitu. Bahkan masih ingat ketika podcast kita bicara tentang pesawat jet Kaisang, seperti itu kan bisa menjadi pintu masuk juga. Bang Abraham sendiri sudah datang ke KPK berkali-kali melaporkan. Itu juga sudah menjadi pintu masuk. Jadi apa yang dirilis OCCRP kemarin, itu sebenarnya kembali mengingatkan warga negara, mengingatkan Indonesia, membangunkan kita, membangunkan kembali, termasuk membangunkan para penegak hukum. Hey, ini ada mantan presiden yang seharusnya tidak dibiarkan begitu saja melenggang. Jangan sampai lupa. Jadi teman-teman kita semua rakyat Indonesia yang mulai lupa nih, lupa terhadap kasus, bukan lupa pada Jokowi. Nah, nanti kita bahas lagi tuh yang lupa bahwa banyak masalah karena sudah tertimbun dengan masalah-masalah baru. Akhir tahun itu pajak PPN mau dinaikin jadi 12% walaupun kemudian nggak jadi. Orang udah nggak punya energi untuk ingat dengan kasus-kasusnya Jokowi. Jadi OCCRP masuk kembali mengingatkan kita. OCCRP itu lembaga kredibel. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Sekarang kan banyak yang memainkan narasi itu. OCCRP itu nggak punya. Ya, tentu saja para buzzer, para Jokower yang masih berusaha untuk. Jadi katanya buzzer itu sekarang istilahnya cebokers. Cebokers, betul sekali. Jadi para cebokers mengatakan bahwa itu semua tidak valid, tidak berdasar dan sebagainya. OCCRP itu lembaga kredibel. Dia pemenang Pulitzer, dia yang membongkar Panama Papers. Jadi dia punya rekam jejak panjang. Lalu kalau kita lihat kemarin nama-nama yang menjadi nominator di samping Jokowi itu memang nama-nama kepala negara yang jelas-jelas juga punya kasus, punya masalah. Nah, sialnya memang yang melenggang begitu saja mulus itu hanya Jokowi. Bangladesh misalnya, itu kan digulingkan. Sekarang kan si presidennya
yang Surya tentu juga digulingkan juga. Ya, jadi hanya Jokowi ini yang lolos melenggang begitu saja, seolah-olah tidak ada kesalahan apa-apa, dan bahkan kita bisa lihat dia melakukan move lanjutan seolah-olah dia masih presiden sekarang. Jadi OCCRP ini temuan penting, dia adalah sebuah fakta. Dia memang bukan berdasar, kita tahu metodenya adalah survei dan sebagainya, tapi ini kan memang sebuah metode yang sahih untuk merilis sebuah temuan. Ini adalah fakta sosial, ini adalah fakta dalam jurnalistik juga. Jadi ini seharusnya menjadi pijakan untuk kembali menggaungkan adili Jokowi. Adili Jokowi. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Ya. Menarik nih, saya hampir lupa ya. Dan memang ada penyakit kita Mbak Oki ya. Mbak Oki ini kan seorang sosiolog nih, aku mau tanya. Ini penyakit orang Indonesia, termasuk penyakit saya mungkin. Orang Indonesia itu Mbak Oki, saya sering lupa, karena tadi saya lupa nih. Pertama sering lupa, kemudian kedua gampang memaafkan. Ya. Itu penyakit orang Indonesia kira-kira ya. Betul. Itu gimana menurut kacamata Mbak Oki dari segi sosiologi? Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang sering lupa itu bukan karena kita pelupa, tapi kita dibentuk oleh kondisi, oleh realita, di mana kita berhadapan dengan masalah-masalah lain yang akhirnya kita harus memilih punya prioritas mana yang harus kita hadapi, mana yang harus kita pikirkan. Di Indonesia sekarang, rakyat kebanyakan itu bergelut dengan kebutuhan hidup, bergelut dengan kesulitan sehari-hari. Kemarin itu ketika pajak betul-betul dinaikkan 12% PPN, Bang Abraham. Kita nggak boleh lupa nih, jangan karena keputusan itu kemudian ditunda hanya beberapa jam sebelum tanggal 1 Januari 2025. Kan PPN 12% dibatalkan atau ditunda beberapa jam sebelum 1 Januari 2025. Itu bukan berarti kemudian semuanya kembali baik-baik saja. Harga-harga sudah terlanjur naik di mana-mana, Bang Abraham. Gitu Bahkan loh. saya kemarin dikirimkan teman ya, dia habis belanja, terus ada di situ udah 12%. Udah 12%. Iya. Nah, jadi dengan menghadapi segala kesulitan seperti itu, ya memang kita tidak bisa menuntut setiap orang untuk selalu ingat. Nah, lalu dengan di saat bersamaan kita tahu juga media memainkan peran besar bagaimana memainkan narasi. Karena kita bicara Pak Jokowi, contoh langsung Pak Jokowi. Dia memainkan narasi bagaimana orang masih ada yang menunggu di gang depan rumahnya. Jadi di gang depan rumahnya itu ada orang dari jauh datang menunggu. Begitu mobil Pak Jokowi keluar, orang itu bersimpuh, "Pak, tolong Pak, saya mau bertemu. Lalu Pak Jokowi bilang, "Oh ya, sana tunggu di rumah, saya Jumatan dulu." Nah, tapi kan kita juga harus berpikir, kok bisa ada kamera standby ya di seberang jalan sana untuk menangkap kejadian itu. Tapi kan kemudian itu diposting di semua sosial media dan sebagainya untuk menunjukkan betapa Jokowi seorang figur yang dicintai. Nah, jadi dengan gempuran seperti ini, dengan gempuran kesulitan hidup, dengan gempuran narasi-narasi media sosial, Jokowi ke mall masih jadi rebutan foto-foto, Jokowi ke mana-mana masih jadi rebutan ya. Orang mulai kabur semua dalam melihat realita yang sebenarnya. Jadi itu yang terjadi, perang narasi dan memang rakyat berperang dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, jadi menarik nih tadi yang disampaikan Mbak Oki bahwa ternyata Pak Jokowi ini setelah selesai jadi presiden masih memainkan beberapa desain ya. Salah satunya tadi Mbak Oki coba capture dari kacamata sosiolognya bahwa itu sempat ada orang ya, yang didesain mau ketemu di hari Jumat dan Pak Jokowi mempersilahkan masuk ke rumahnya tapi minta maaf bahwa mau salat dulu, salat Jumat betul. ya. Dan itu kan pasti kamera sudah Kamera sudah siap di pinggir jalan kan itu harus kita mempertanyakan itu juga kan. Tapi dan itu disebar ya. Dan buat banyak orang itu dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi kan gitu kan. Nah, dan di sini kita yang unik nih Bang Abraham. Banyak orang mungkin melihat Pak Jokowi post power syndrome gitu ya. Kalau saya enggak. Post power syndrome itu lebih ke kondisi psikologi. Di mana semua orang bisa punya post power syndrome ya. Orang yang sehari-hari ibaratnya ASN misalnya, dia kerja PNS 50 tahun lalu pensiun, dia post power syndrome. Jadi orang posisi di mana dia masih shock dengan realita bahwa dia pensiun, tidak punya pekerjaan dan sebagainya.
Pak Jokowi tidak. Pak Jokowi memang dengan sadar sebenarnya sedang punya agenda, sedang melakukan desain-desain tertentu. Nah, kalau saya melihat apa tujuannya? Ada 2. Yang pertama adalah untuk tetap mengamankan dirinya atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama 10 tahun periode kekuasaan. Dia tetap tidak mau tersentuh hukum. Dia tetap mau semua proyek-proyek, plan-plan yang sudah dilakukan itu semuanya aman, terwujud. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita nggak bisa naif, Pak Jokowi sedang bekerja untuk 2029 untuk memuluskan Gibran. Iya. Jadi Pak Jokowi sedang bekerja, bukan Pak Jokowi sedang post power syndrome. Jadi berarti menarik nih analisanya Mbak Oki nih, baru pertama kali saya lihat analisis begini bahwa oleh karena itu harusnya Prabowo berhati-hati ya. Nah, ini dia. Karena kan tadi Mbak Oki bahwa Pak Jokowi ini bukan post power syndrome, justru dia sedang menyiapkan sesuatu. Betul. Ya. Ini dia yang harus kita bahas nih. Ini bersamaan dengan hampir 100 menuju 100 hari ya. Dalam 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Nah, saya ingat saya duduk terakhir di sini adalah 1 hari sebelum pelantikan presiden, dan di situ saya sudah mengingatkan tentang gemuknya kabinet, lalu bagaimana Pak Prabowo yang insecure sehingga harus tetap mengikuti apa yang dikatakan Jokowi. Nah, hampir 100 hari kita masih dan makin melihat indikasi bahwa Jokowi punya peran besar dalam pemerintahan. Jokowi masih memainkan banyak peran dan Prabowo masih tidak bisa melepaskan diri. Nah, kita bisa melihat dari misalnya awalnya sejak persiapan pilkada kemarin. Pilkada Desember bagaimana Prabowo datang ke rumah Jokowi. Seorang presiden datang ke rumah Jokowi di Solo. Itu kan sebuah gestur yang menunjukkan siapa yang berkuasa. Itu gestur yang menunjukkan bukan lagi sekedar Pak Prabowo sopan santun menghargai mantan. Enggak, memang ada relasi kuasa di mana powernya masih lebih besar yang didatangin itu kan, yang di Solo ini. Dia masih mengendalikan ya? Nah, betul. Nah, lalu kita juga bisa lihat bahwa dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang, Pak Prabowo sekarang, masih banyak orang-orangnya Jokowi. Lebih dari 50%? Ya, itu. Baik di kabinet dan juga orang-orang di penegak hukumnya. Jadi, ini unik. Setiap pemimpin negara dimanapun, saya pikir, pasti selalu ingin melepaskan diri dari bayang-bayang presiden dan pemimpin negara sebelumnya. Dia ingin menjadi the real presiden. Dia ingin membuat legacy sendiri. Tapi ini tidak terjadi di Prabowo. Ditambah lagi kerusakan permasalahan yang ditinggalkan Jokowi, warisan persoalan yang ditinggalkan Jokowi, itu semua menjebak Prabowo kan sebenarnya. Prabowo seperti orang bingung. Bang Abraham selama hampir 100 tahun. Jadi 100 hari. Jadi kalau orang baru menjabat lalu ingin menunjukkan quick win, mau menunjukkan program 100 hari, nggak ada kan ini kan. Semuanya yang dilakukan ini hanya melanjutkan segala kebobrokan karena memang nggak ada keberanian untuk melakukan itu. Jadi segala warisan buruk harus dilanjutkan. Sekarang kita bisa lihat bagaimana Prabowo mulai bicara tentang lahan sawit yang diperluas. Lalu Menteri Kehutanan bilang 20 juta hektar hutan akan dibuka untuk tebang untuk pangan dan energi. Itu semua kan bagian kelanjutan dari segala beban pemerintah sebelumnya itu. Kita tahulah kerusakan institusi, korupsi, IKN yang masih menjadi beban. PSN itu jadi beban semuanya. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya bingung kan, tapi dia tidak mampu melakukan itu. Jadi saya kalau Pak Prabowo misalnya nonton ini nih misalnya nih, udahlah segera cut saja hubungan dengan Jokowi. Itu satu-satunya jalan untuk bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya, gitu. Selain itu yang kedua adalah ganti orang-orang Jokowi di lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Pikirkan cara gitu kan, misalnya apakah bisa dilakukan untuk itu. Kepolisian, kejaksaan, KPK itu memang harus bersih.
Nah, yang sekarang terjadi juga ada istilah dalam teori politik itu kan deep state. Jadi dalam sebuah negara pemerintahan ternyata orang-orangnya ini menjadi musuh dalam selimut. Jadi ada orang-orang yang hendak mensabotase pemerintahannya Pak Prabowo karena kesetiaan mereka ternyata bukan pada Pak Prabowo, tapi pada si mantan. Mereka adalah orang-orang yang masih bergerak untuk kepentingan si mantan. Atau orang-orang yang masih bergerak untuk kepentingan mengumpulkan ini apa modal, budi apa membalas budi dan sebagainya, yaitu untuk akhirnya mensabotase pemerintahan hari ini, tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu yang terjadi sekarang. Oke, semakin menarik nih apa yang disampaikan Mbak Oki, bahwa ternyata ada kondisi yang terjadi di pemerintahan sekarang ini yang kalau tidak disikapi secara matang oleh Pak Prabowo, justru ini bisa menggunting ya di tengah jalan pemerintahan Pak Prabowo ya. Sabotase pemerintahan Pak Prabowo ya. Oke Mbak Oki, kalau begitu kira-kira langkah apa yang paling konkret nih ya mungkin yang bisa dilakukan Pak Prabowo sehingga dia bisa memisahkan dirinya dengan cawe-cawe atau boleh dikatakan dengan masih bergeraknya ya intervensi Jokowi yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita kembali lagi juga terkait dengan tadi seruan adili Jokowi. Ini seperti lingkaran setan ini. Jadi sebenarnya cara untuk memutus pengaruh Jokowi itu kan dengan mengadili Jokowi. Tapi masalahnya proses mengadili Jokowi itu tidak akan pernah terjadi kalau semua pihak termasuk penegak hukum masih melihat bahwa Jokowi masih punya relasi spesial dengan presiden hari ini. Jokowi masih dekat dengan presiden hari ini. Prabowo masih selalu mendengar Jokowi. Prabowo dan Jokowi selalu bersama-sama satu kesatuan. Tidak akan terwujud mengadili Jokowi. Jadi memang ini betul ini saling mempengaruhi di lingkaran setan. Ya dua-duanya harus dilakukan. Prabowo jaga jarak. Prabowo menjadi the real presiden yang tidak tunduk pada bayang-bayang Jokowi. Dengan begitu proses mengadili Jokowi bisa dilakukan. Dan ketika proses mengadili Jokowi itu dimulai, kan di situ akhirnya kita bisa betul-betul memutus pengaruh Jokowi dan upaya-upaya yang saya sebut tadi bahwa Jokowi sedang bekerja untuk tujuan besarnya itu. Jadi netizen Pak Jokowi ini sebenarnya orang yang tidak sedang mengalami post power syndrome ya. Tapi justru dia sedang menyiapkan sesuatu ya. Betul. Bekerja secara maksimal untuk menyiapkan sesuatu di tahun 2029 ya. Betul. Seperti itu Mbak Oki ya? Betul. Jadi salah besar kalau ada orang menyatakan Pak Jokowi post power syndrome ya. Post power syndrome itu hanya orang nggak lagi punya power lalu sok-sokan punya power. Enggak, ini jangan salah, anaknya nih jadi wakil presiden. Kita ini ya Bang Abraham ya, salah satu kegagalan kita ya. Kita bicara di podcast soal anak haram konstitusi dan sebagainya, tapi kita sekarang tetap melihat dia di jabatan wakil presiden. Betul. Di setiap gedung yang saya datangi saya melihat foto wakil presiden baru kita. Nah, yang menarik nih, wakil presiden baru kita ini juga seseorang yang tidak bisa kita sepelekan. Kita sudah membicarakan latar belakang dia yang sebenarnya kita ragukan dan sebagainya. Katakanlah intelektualnya kita ragukan. Dan dia sendiri bilang dia tidak pernah baca buku gitu kan. Tapi ternyata dalam urusan politik dan mengamankan kekuasaan, baru 1 hari dilantik, dia turun ke proyek MRT. Dia tunjukkan kemana-mana foto dia langsung bekerja belusukan. Nah, jadi dia mengcopy paste, meniru mutlak apa yang dilakukan bapaknya. Jadi bapaknya masuk gorong-gorong, dia masuk terowongan MRT kan. Sama ya. 1 hari setelah dia dilantik. Nah, foto itu difabrikasi, disebarkan di mana-mana dan buat masyarakat luas, oh ya, Gibran bekerja, luar biasa. Padahal kalau kita berpikir dalam konteks yang kita paham tentang sistem tata negara dan sebagainya, itu bukan pekerjaan seorang wakil presiden, itu pekerjaan mandor project, pimpro gitu. Nah, lalu kemudian ada suatu gebrakan lagi nih, Gibran. Lapor Mas Wapres. Nah, lapor Mas Wapres katanya sekarang siapapun bisa lapor ke kantornya gitu kan. Itu kan buat kita bertanya-tanya, lalu apa artinya sistem birokrasi?
gitu. Lalu apa yang juga yang akan dia lakukan dengan laporan yang masuk? Kan dia akan harus memerintahkan pihak yang terkait untuk menjalankan dan sebagainya. Tapi sebagai sebuah gimmick itu berhasil. Apalagi media-media cenderung tidak kritis, media memberitakan press release apa adanya. Jadi judul diberitakan Gibran menerima laporan langsung warga, lapor Mas Gibran dan sebagainya. Itu Padahal judulnya ya? Judulnya itu beredar luas, walaupun sekarang kita bisa pertanyakan apa tuh hasilnya, apa tuh kelanjutannya, nggak ada kan? Tapi itu semua dilakukan Gibran. Lalu juga bagaimana dia turun ke berbagai sekolah, ke kampung-kampung menyebarkan susu, menyebarkan makan gratis. Itu kan semuanya kerja elektoral. Dia sedang tidak berpikir apa yang terbaik dalam kapasitas jabatannya sekarang, tapi dia sedang melakukan strategi untuk menaikkan popularitas di tahun 2029. Nah, yang menjadi pertanyaan besar ya, Pak Prabowo, kok Anda membiarkan semua ini terjadi? Gitu. Berarti apa yang dilakukan Gibran, Mbak Oki, yang tadi tiba-tiba bikin lapor Mas Wapres, macam-macam, terus membagikan susu dan lain-lain sebagainya, itu adalah bagian yang bisa diduga sedang membajak ya pemerintahan ini ya? Iya, dia betul-betul memanfaatkan posisinya dengan resource yang dia miliki, posisi, anggaran dan dimiliki, dia bajak itu untuk kepentingan dia, gitu, kepentingan elektoral 2029. Jadi deep state itu tadi, konteks itu tadi, musuh dalam selimut yang akan membajak, mensabotase itu, bahkan dilakukan secara terang-terangan oleh Gibran. Dan saya betul-betul nggak tahu, kalau dalam kondisi seperti ini lalu Pak Prabowo malah memberikan ruang dan dia malah menunjukkan ke publik bagaimana gestur dia yang masih tunduk pada Jokowi, lalu mau dibawa kemana gitu kan negara kita gitu. Pak Prabowo nih, karena mungkin Pak Prabowo juga nonton nih nanti, ini kan publik juga sudah mulai, pemilih Pak Prabowo itu harus diakui banyak. Voter Pak Prabowo yang dibangun dengan 20 tahun konsentrasi, itu kan banyak yang memang memilih kemarin karena Pak Prabowo gitu. Mereka percaya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia sebagai macan Asia. Tapi sekarang ini sudah ada joke, wah ternyata bukan macan Asia, ternyata Mio gitu kan. Nah jadi di titik ini Pak Prabowo juga harus menunjukkan dong gitu. Kecuali ya memang dia hanya akan dikenang sebagai bagian dari kroni Jokowi. The real presidennya ternyata masih Jokowi. Oke, menarik Mbak Oki. Kalau kita lihat tadi seperti Mbak Oki katakan ya, bahwa kalau kita lihat apa yang dilakukan Pak Prabowo untuk sementara ini masih terus melanjutkan saja. Belum ada langkah-langkah konkret yang memberi harapan besar bagi kita. Apakah kalau Mbak Oki lihat, kalau ini terus-terusan tidak ada perbaikan, maka boleh dikatakan program-program unggulan Pak Prabowo yang sudah disampaikan kepada masyarakat itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus? Loh, dari menjelang 100 hari anas saja kita bisa melihat ya. Pak Prabowo ini orang yang selama kampanye bilang tidak akan menaikkan pajak. Ya, salah satunya. Salah satunya. Lalu kemudian ada 12% itu benar-benar akan terjadi kan. Lalu tiba-tiba batal beberapa jam sebelum diberlakukan. Dari sisi public policy itu sudah jelas salah. Sudah jelas menunjukkan betapa kacaunya sistem pemerintahan kita. Sudah jelas menunjukkan betapa Pak Prabowo tidak punya otoritas. Dalam hiruk-pikuk kenaikan PPN kemarin, tidak ada satupun statement keluar dari Pak Prabowo kan. Baru ketika akhirnya batal dia muncul gitu. Nah itu contoh. Lalu juga Pak Prabowo orang yang selama ini selalu berkuar-kuar, koruptor akan saya kejar sampai Antartika. Lalu kemudian sekarang dia bilang akan ada pemaafan. Nah ini kan contoh saja gitu, tanpa menunggu terlalu lama. Ternyata dia tidak bisa walk the talk gitu kan. Dia tidak bisa mewujudkan apa yang dia narasikan. Dia tidak bisa mewujudkan apa yang dia sampaikan. Makanya saya bilang kemarin dalam catatan akhir tahun kami, Presiden omon-omon emang kan. Nah itu semua tidak bisa dilepaskan dari sebenarnya memang buruknya kondisi hari ini. Jadi buruknya kondisi hari ini, ekonomi dan sebagainya yang merupakan warisan presiden sebelumnya, itu akhirnya memaksa Prabowo untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak berpihak pada rakyat. Mengambil keputusan-keputusan yang hanya untuk mengamankan kepentingan oligarki,
termasuk menyelamatkan program-program yang sudah terlanjur Jalan. dijalankan. Oke, menarik. Berarti sebenarnya kenaikan pajak 12% itu adalah bagian untuk mempertahankan ya program-program yang sudah terlanjur diwariskan Jokowi kepada Pak Prabowo ya. Ya, ini kan kita Jadi bisa sebenarnya lihat. itu bukan kemauan Pak Prabowo ya sebenarnya. Ya, akhirnya batal juga. Kita kan bisa lihat nanti Ya. sejarahnya bahwa oh itu maunya si A, itu maunya si B gitu. Oke. Yang jelas itu kan sudah ada pembicaraan lama gitu. Oke. Nah, sebagai seorang presiden, kalau dia tidak mau, kan dia bisa membatalkan. Dan betul, akhirnya Dia terjadi. Tapi itu hanya terjadi setelah desakan publik begitu marah. Ada demo ya. Semuanya marah dengan PPN naik gitu. Orang yang kelihatannya apolitis marah. Para pendukungnya dia marah. Ya karena kenaikan 11 ke 12 itu besar. Iya. Bang Abraham, dan sudah ada data kan sepanjang pemerintahan Jokowi itu sudah beberapa kali dinaikkan itu. Oke. Gitu loh. Itu kan sudah ada data juga gitu. Lalu juga kemudian rasionalitas dari itu kenaikan pajak itu kan juga pasti berbanding lurus dengan harapan atas penerimaan negara. Jadi ada uang masuk untuk negara, nah untuk pembiayaan untuk dan sebagainya. Jadi itu semua didesak oleh kondisi gitu. Oke. Bagaimana kemudian ketika itu batal, Prabowo baru muncul dan kemudian menjadi pahlawan, Oke. hero. Dia sebenarnya kan tidak mau untuk menaikkan itu gitu. Itu kan situasi yang bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Jadi ada situasi yang memaksa sehingga dia harus membatalkan ya. Oke, Mbak Oki. Kalau begitu tadi seperti Mbak Oki katakan bahwa kalau Pak Prabowo tidak hati-hati nih, ini kan jebakan ya. Ya. Pembajakan istilah Mbak Oki tadi di dalam pemerintahan itu sendiri. Apakah kalau Pak Prabowo nggak hati-hati nih program-program unggulan nih, katakanlah seperti makan siang bergizi gratis, itu akan sulit juga dia realisasikan. Ini kan sudah direalisasikan Oke. nih, makan Tapi kan belum bergizi menyeluruh. gratis, belum menyeluruh, dan katanya sebagian masih pakai uangnya Pak Prabowo, Iya, gitu uang pribadi ya. Ya, uang pribadi. Nah, kita juga tahu nanti realisasinya sendiri banyak masalah dan sebagainya. Untuk program makan bergizi gratis itu jelas butuh uang besar. Oke. Nah, kita tahu kondisinya uang APBN itu selalu terbatas. Itulah, tidak ada istilah unlimited Iya. budget itu kan nggak ada. Jadi semuanya ada selalu surplus. terbatas. Jadi kan sudah harus ada kalkulasi mana yang prioritas, Oke. mana yang dibutuhkan. Nah, ketika ada program baru untuk program makan bergizi gratis, tapi juga harus membiayai Program program lain. lama, IKN sebut saja, itu kan. Itu jadi problem. Tiba-tiba kan sekarang Pak Prabowo masih bilang lagi bahwa pokoknya itu akan tetap dilaksanakan, lalu ASN akan mulai pindah gitu kan. Iya. Pak Prabowo punya komitmen lagi seperti itu. Itu kan jelas juga butuh dana Oke. gitu loh. Jadi untuk itu semua ya tentu harus ada pikiran mana yang menjadi prioritas dan sebagainya. Jika Pak Prabowo tidak bisa melihat dengan jernih mana program-program yang betul-betul berpihak pada rakyat, mana yang betul-betul harus dijadikan prioritas, ya tentu akan boncos itu kalau istilahnya orang sekarang. APBN tidak akan bisa mencukupi untuk itu semua gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang perbandingan anggaran tahun ini aja ya. Oke. Bang Abraham mengikuti tidak? Anggaran untuk kepolisian, Ya. anggaran pertahanan itu kan meningkat luas, meningkat besar. Sementara anggaran pendidikan kan turun. Biasa. Jadi perbandingan antara anggaran pendidikan dan anggaran untuk pertahanan kepolisian itu sangat jauh. Ya. Dari situ saja kita sudah bisa mempertanyakan apakah pengelolaan anggaran ini berpihak pada kepentingan rakyat atau hanya berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Oke, berarti kalau kita bisa garis bawahi Mbak Oki bahwa sebenarnya pemerintahan sekarang ini mengalami dilema ya. Ada situasi dilema. Kenapa saya katakan situasi dilema? Misalnya dia ingin melakukan sesuatu tapi tidak akan mungkin dilakukan. Ada skala prioritas yang harusnya didahulukan, itu juga tidak akan mungkin. Dalam konteks makan gratis nih, kan tadi Mbak Oki sebut-sebut harus ada skala prioritas kan sebenarnya dalam mewujudkan sebuah program. Konteks makan gratis, ini kan juga kalau kita lihat Mbak Oki harus skala prioritas. Karena kan tidak bisa mungkin langsung menjangkau semua kan, karena keterbatasan dana. Harusnya kan kalau skala prioritas itu kan yang harus didahulukan daerah-daerah miskin kan, bukankah begitu? Saya sangat setuju. Kita kan kalau Jakarta ngapain? Kita mengkritik program itu sejak
di kampanye. Tapi ketika sekarang realitanya itu harus berjalan karena itu bagian dari programnya presiden, gitu kan. Maka yang harus dipikirkan adalah keberpihakan dalam menjalankan dan skala prioritas itu. Pertama adalah tujuan pemberian makan bergizi gratis itu kan sebenarnya membuka akses untuk orang-orang, anak-anak yang selama ini tidak bisa mendapatkan makanan bergizi karena terlalu mahal dan sebagainya. Atau miskin. Nah, miskin jelas. Jadi harus dilihat tujuannya dulu ya. Jadi itu dong, cara implementasinya berarti lebih baik fokus ke daerah-daerah yang memang itu kita lihat kelompok miskin yang mereka butuh akses terhadap makanan bergizi. Nah, yang terjadi sekarang itu kan seperti dibagikan saja di sekolah-sekolah, bisa meratakan. Yang akibatnya adalah menu-menu yang tersaji itu sebenarnya patut dipertanyakan soal gizinya, soal kandungan gizinya. Lalu yang kedua, ketika itu tidak tepat sasaran, orang-orang yang merasa bahwa itu bahkan lebih buruk dari makanan yang aku makan sehari-hari, akhirnya kan akan menyia-nyiakan itu juga, nggak ada manfaatnya juga kan. Nah, lalu akibat yang buruk kemudian juga soal pengelolaan. Anggaran untuk makan bergizi didistribusikan untuk dikelola. Nah, itu pasti ada kebocoran sana-sini, ada ketidakefisienan, ketidakefektifan. Akhirnya kita bisa lihat ada ketidakmerataan. Dalam satu kelas aja bisa, ini ada video yang saya lihat viral kemarin, dalam satu kelas aja ada anak yang mendapat jatah makannya berbeda dengan anak lain. Pada satu kelas? Ketika kemudian videonya diunggah, viral, terus anak itu kemudian harus minta maaf, bikin video untuk minta maaf. Nah itu kan akhirnya menimbulkan banyak masalah. Padahal bisa jadi memang anak-anak ini juga sudah biasa mendapatkan makan bergizi sehari-hari gitu loh. Jadi kalau memang program ini harus berjalan dan tujuannya memang untuk sebagai tindakan gizi. Afirmasi afirmasi untuk mereka yang tidak bisa mengakses makanan bergizi. Jadi ubah semua skemanya. Fokus ke kelompok yang rentan yang memang selama ini nggak bisa makan bergizi, fokus aja anggarannya ke situ sehingga tidak perlu anggaran yang terlalu besar untuk itu. Program ini dengan anggaran yang sedemikian besar itu sesungguhnya dari awal tidak masuk akal. Tapi saya tahu ada tujuan idealnya yaitu untuk membuka akses pada mereka yang memang makan bergizi itu masih susah, ya sudah fokus ke itu saja. Nah itu kalau untuk makan bergizi gratis. Berarti ada skala prioritas ya, bahwa harusnya makan gratis ini didahulukan kepada daerah-daerah rentang ya, yang selama ini mungkin di daerah-daerah itu banyak stunting, miskin, anak-anak susah mengakses makan gratis. Susah. Ilustrasi paling sederhana di sebuah keluarga yang nggak pernah makan daging, padahal daging sumber protein, telur sumber protein, proteinnya itu susah gitu. Fokus ke mereka, beri dalam porsi yang memang layak. Bisa gitu meningkatkan cepat ya? Iya, sekarang kita bayangkan Bang Abraham, kita anak SD, lalu kemudian harus makan makanan jatah yang sebenarnya tidak mengundang selera dengan penyajian yang ala kadarnya seperti itu, ya alih-alih akan mencapai tujuan, akan menimbulkan banyak masalah. Ini tadi contohnya soal masalah video viral lalu harus minta maaf, itu kan hanya contoh kecil saja. Bahwa itu nanti ujungnya akan mengakibatkan banyak masalah. Kontrol terhadap informasi, pembungkaman, kan sekarang udah ada seruan. Katanya kan banyak dari sekolah-sekolah bilang dilarang memoto makanannya. Nah, ketika ada kata dilarang memoto, berarti kan there is something wrong. Ada yang hendak ditutupi. Jadi daripada kayak gitu, karena ini juga masih program uji coba, Pak Prabowo mudah-mudahan mendengar gitu, fokus ke evaluasi ya, fokus aja ke keluarga miskin. Jadi ini merupakan janji kampanye. Jadi saya tahu pasti ada kondisi psikologi gengsi kalau ini tidak terwujud, wujudkan, tapi ubah saja modelnya dan geser. Iya, kalau kita pikir gini Mbak Oki, misalnya nih kalau di Jakarta makan gratis itu masuk di sekolah-sekolah swasta. Ya buat apa? Ya, yang orang tuanya mungkin anak itu sudah mendapatkan makanan jauh lebih baik. Iya kan? Jadi mubazir kan, harusnya
dana dari situ dialokasikan di tempat lain ya, yang lebih membutuhkan dan ditingkatkan. Betul. Jadi sekarang kemarin kan sebelum akhirnya yang kembali ke PPN tadi dibatalkan itu kan orang-orang juga udah merasa bahwa makan siang dikasih gratis tapi pajak dinaikkan. Nah misalnya kan kayak gitu. Jadi kita bisa logikanya saja ketika kita membutuhkan dana untuk satu program kan kita harus berpikir sumber tambahan pemasukan negara yang lain atau kemudian eliminasi program-program yang lain gitu. Jadi betul-betul untuk itu jangan sampai kita kemudian membabat program-program lain yang lebih berguna, yang lebih berpihak pada rakyat atau kemudian memaksa penghasilan yang justru mencekik rakyat. Gitu. Oke, kalau Mbak Oki lihat nih dari segi sosiologisnya ya, apa sih misalnya dampak ya? Kalau misalnya begini nih, makanan gratis ini tadi yang Mbak Oki katakan, kalau misalnya tiba-tiba dirubah skemanya nih dalam waktu yang dekat, lebih memprioritaskan kepada daerah-daerah yang berdampak nih, atau daerah-daerah yang selama ini misalnya kita kenal angka stuntingnya tinggi, kemiskinannya tinggi, itu yang diprioritaskan. Apa kira-kira dampak sosiologisnya terhadap masyarakat lain? Bukan masyarakatnya sebenarnya, dampak besarnya akan terjadi pada kepentingan elektoral seorang politisi. Oke. Jadi bukan berdampak kepada masyarakatnya. Masyarakat miskin akan tertolong karena dengan berfokus ke mereka, ayamnya lebih besar, sajiannya lebih bagus dan sebagainya gitu. Buat masyarakat yang sudah biasa makan bergizi itu tidak akan berdampak. Tapi untuk seorang politisi yang berpikir tentang elektoral, ketika program itu hanya menyasar kelompok kecil, berarti kan hanya semakin sedikit orang yang akan tahu bahwa dia melakukan program ini, gitu kan? Jadi sebenarnya dari awal program makan siang gratis atau makan bergizi gratis ini adalah program populis, program yang hanya berfokus pada penerimaan rakyat atas sesuatu yang kelihatannya baik, sesuatu yang kelihatannya di permukaan itu menolong. Jadi di mana-mana populisme itu kan hanya gimmick. Biasanya hanya sesuatu yang tampak di permukaan, hanya sesuatu di permukaannya baik gitu. Jadi makan siang gratis, bansos itu kan semuanya program-program populis gitu. Jadi yang diperbaiki bukan sistemnya. Lalu juga lapor Mas Wapres itu kan populis. Presiden blusuan, populis gitu. Hanya berpikir tentang citra. Jadi memang bagi politisi mereka akan lebih senang semakin banyak orang yang menerima makan siang gratis karena kemudian dia bisa datang ke sekolah-sekolah. Ini kan kemarin menteri-menterinya ikut datang kan, menteri-menteri mengawal dan sebagainya. Lalu kemudian dari sisi jadi ada panggung yang ada panggung dan memang negara kita harus akui semuanya diperlakukan sebagai sebuah panggung kan gitu kan. Jadi semuanya dapat lampu sorot. Nah, kalau itu hanya fokus ke masyarakat kecil tentu lampu sorotnya berkurang. Itu aja. Tapi kalau untuk masyarakat we are totally fine. Jadi nanti kalau orang-orang Jakarta yang sudah biasa seperti ini tanpa ada makan bergizi gratis dari pemerintah, ya mereka nggak apa-apa kalau nggak dapat gitu. Ya mungkin mereka hanya sedikit, mana nih makan siang gratis, katanya pas kampanye kemarin ada makan siang. Nah mereka hanya akan mempertanyakan itu. Tapi dari sisi leadership ya, nih kita bicara tentang teori leadership, tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin pada akhirnya memang harus bisa mengambil keputusan terbaik untuk bangsanya, untuk sistemnya, bukan hanya untuk semata menyenangkan publik, untuk kelihatan baik. Jadi kita ini seringkali terjebak pada posisi pemimpin mau terlihat baik. Padahal ternyata di belakang layar dia korupsi, dia hanya mikirin keluarganya dan sebagainya. Tapi kan the real leader itu dia harus betul-betul berani tidak disukai gitu kan. Berani mengambil keputusan rasional, berani untuk mengatakan bahwa memang saat kampanye kemarin saya menjanjikan makan siang gratis, tapi ternyata setelah dikaji ulang ya itu tidak bisa diwujudkan. Ya sudah, akui saja begitu. Bahwa voter kecewa itu memang resiko terbaik. Jadi kalau saya simpulkan bahwa harus ada keberanian ya untuk memutuskan sesuatu ya. Agar supaya program ini tidak menjadi mubasir ya. Artinya kan mubasir ada kalangan yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan tetap dikasih. Iya, betul. Banyak dan memang itu yang terjadi dalam masa uji coba ini kan. Berarti ya, itu harus diperbaiki Mbak Oki ya. Apakah misalnya nih kalau Mbak Oki lihat, kalau misalnya ternyata tetap saja, ini kan masih dicoba nih,
ternyata nanti tidak ada perbaikan yang signifikan, tetap cara pembagiannya merata, ya, tidak ada skala prioritas. Kira-kira apa dampaknya, Mbak Oki, dari segi kemampuan keuangan kita untuk menangani situasi ini? Ya, ini kan akan kita tadi kan betul. APBN kita agak kesulitan nih. Iya, jadi kalau ini tetap berjalan dengan rancangan yang seperti ini, kita tahu bahwa pemerintah butuh dana besar, maka akan semakin banyak upaya-upaya ngawur dan membabi buta untuk meningkatkan pendapatan negara. Termasuk pajak nanti akan digenjot, ya? Betul, termasuk pembabatan hutan untuk yang katanya pangan dan energi. Ingat loh, saya tadi baru nyinggung sebentar ya, tapi 20 juta hektar itu luas. Saya bahkan curiga jangan-jangan Menteri Kehutanan saat dengan bangga mengatakan 20 juta hektar itu dia tidak tahu 20 juta hektar itu seluas apa gitu. Itu kan sudah menunjukkan indikasi bahwa langkah-langkah yang bahkan akan merusak lingkungan atau merugikan masyarakat itu akan bisa diambil hanya demi untuk mencari pemasukan, untuk meningkatkan pendapatan gitu. Belum kalau kita bicara hal-hal lainnya, program strategis nasional misalnya harus tetap disebut itu warisan dari Pak Jokowi gitu. PSN yang banyak merisaukan. PSN yang banyak merisaukan, walaupun kita tahu ada beberapa PSN yang bilangnya tidak akan pakai APBN misalnya kan gitu kan. Tapi kalau itu sudah disebut PSN, artinya kan ada garansi dari jaminan dari negara. Jadi kemudian ada trust, investor masuk dan sebagainya. Nah, dan itu kan investor juga bisa seenaknya menggusur orang seperti di PIK. Itu terjadi. Karena sudah ada kan? status itu PSN. Nah, itu kan bisa terjadi dan kemudian itu menjadi juga cara untuk mendapatkan uang. Jadi akan banyak cara-cara yang semakin merugikan rakyat jika program tidak tepat. Nah, itu satu hal dari soal anggaran. Yang berikutnya yang saya sangat khawatir sekarang, makan bergizi gratis ini justru akan menjadi sarana pembungkaman dan penghilangan daya kritis warga negara. Jadi kalau orang dibagi setiap sekolah makan bergizi gratis nih, lalu kemudian narasinya kamu harus terima kasih, ini dari negara. Jangan difoto ya, jangan bilang ke siapa-siapa, awas ya, kalau nanti nyebar di sosmed dihukum. Minta maaf, sudah terjadi karena itu dalam uji coba ini saja sudah terjadi. Ini akan menjadi alat kontrol dan kita akan jangka panjangnya, ini kita bicara anak SD, SMP, SMA, kita akan menghasilkan generasi-generasi tumpul yang takut untuk bersuara, takut untuk kritis. Jadi jangan pandang sederhana satu box makan siang, satu box makan bergizi gratis ini. Ini nanti ujungnya bisa panjang, yaitu menghasilkan generasi-generasi yang tidak bisa berpikir merdeka dan tidak bisa kritis. Kalau misalnya generasi itu tumbuh menjadi generasi yang tidak kritis, tidak merdeka, berarti jelas akan terparah. Lalu kemudian kita juga bisa membayangkan apa yang terjadi di 2029 misalnya. Anak yang sekarang masih SMP atau SMA, itu 2029 mereka menjadi voter pemula loh Bang. Oh iya benar. Kalau mereka tahunya mereka bisa makan ini karena si Fafa A atau si B, ya 2029 mereka menjadi potensial voter yang betul-betul akan bisa memenangkan pihak-pihak tertentu gitu. Jadi jangan pandang enteng. Iya, ini kalau teori sosiologinya kalau pinjam Foucault itu governmentality at its best gitu. Jadi governmentality sedang bekerja lewat satu box makan siang setiap hari itu. Kontrol, pembentukan sikap dan tujuan politik sedang dilakukan melalui makan bergizi gratis. Kalau begitu apa yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan nih Mbak Oki? Menyadarkan kesadaran rakyat atau gimana nih? Ya terus, kalau itu terus ya. Kalau itu kita tetap terus akan bersuara, kita tetap harus mengingatkan. Jadi kita nggak boleh dibungkam ya? Ya kita nggak bisa. Kemarin, misalnya dalam konteks makan bergizi gratis, mungkin ada yang mencoba untuk membuyarkan sikap kritis kita dengan mengatakan lebih baik kenyang tapi dibungkam daripada bebas bersuara tapi lapar. Oh itu salah, salah besar. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, itu jelas punya tesis. Justru dengan kebebasan bicara, kita bisa mencegah kelaparan, bahkan menghentikan kelaparan. Karena kan kita bisa mengatakan, wah di sini ada
rakyat miskin, oh di sini ada ketidakadilan, menyuarakan. Kalau kita sudah diberangus itu, wah, sekarang kita bisa makan, besok pagi belum tentu kita bisa makan, dan kita nggak bisa menyuarakan sesuatu. Jadi di sini betul-betul urusan makan gratis ini jangan sampai dibenturkan dengan seolah-olah bahwa nggak apa-apa kehilangan kebebasan bersuara, yang penting perut kenyang. Jadi ini yang harus kita lawan, Bang Abraham, narasi seperti ini. Dan tentu saja kita masih punya agenda untuk bagaimana agar mantan presiden yang memang punya kesalahan bisa mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Jadi jangan biarkan impunitas tetap terjadi. Nah, walaupun seolah-olah tidak digubris, ini berkali-kali hanya melaporkan, memang kita sebagai warga negara yang bisanya melaporkan ya. Mungkin kalau ketua KPK-nya Bang Abraham lain lagi. Jadi masyarakat tidak boleh tidur, tetap bersuara kritis ya, dan tetap melakukan langkah-langkah konkret ya. There is no freelance. Jadi yang gratis itu harus dibayar dengan kebebasan bersuara dan daya kritis kita. Jadi jangan terbuai. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Mbak Oki. Mudah-mudahan mencerahkan kita ya, mengedukasi kita dan sekaligus menuntun kita melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.